Selamat berjumpa lagi pendengar setia Radio Pensiunan dari Studio 1 di Pamulang, Rewijaya. Kali ini kita berjumpa dalam siaran suka-suka siaran. 1 jam ke depan kurang lebih kita akan berbincang-bincang dengan kawan-kawan dari IKAlumni SMA 70. Nah, ini kita masih menunggu untuk bisa tersambung dengan beberapa dari mereka. Tetapi di Studio 1 di Pamulang sudah hadir Mbak Rina Tiarawati. Ya, halo. Selamat siang Mbak Rina. Selamat siang. Ya, apa kabar? Sehat? Sehat. SMA 70 ini memang legendaris. Iya kan? Oh, ketawa. Kalau biasanya orang ingetnya berantem, enggak ya legendaris kan itu. Bukan saya yang bilang ya, tapi tadi saya sudah berhati-hati, jadi saya sudah dikawal dengan banyak sekali orang di sini karena banyak alumni SMA 70 yang datang. Saya khawatir juga nih gitu. Ya mudah-mudahan aman, mereka udah tua-tua, udah sadar gitu ya. Tapi kita nggak akan bincang-bincang soal itu. Ini ada hal yang luar biasa yang dilaksanakan oleh kawan-kawan dari alumni SMA 70 Bulungan. Mereka melaksanakan banyak sekali kegiatan positif sudah bertahun-tahun, dan tahun ini mereka akan tahun depan tepatnya Mbak Rina ya. Ya, tahun depan Januari ya, 2025. Nah, kita jumpa di siaran suka-suka siang ini untuk bincang-bincang dengan mereka untuk satu dari sekian banyak kegiatan positif mereka. Mereka akan melaksanakan UKM Fiesta. Benar ya Mbak Rina ya? Benar, UKM Fiesta. Ya, nah ini sambil menunggu yang lain, Mbak Rina sudah ada di studio. Kita tanya-tanya dulu yang bisa kita tanyakan. Mbak Rina ini khusus dari bidang pelatihan ya Mbak ya? Benar. Di kepanitiaan ya. Jadi informasi saja untuk pendengar, UKM Fiesta ini antara lain kegiatan pokoknya adalah memberikan pelatihan kepada para pelaku UKM ya, khususnya alumni SMA dari seluruh Jakarta gitu. Benar, Mbak Rina ya. Seluruh Jakarta. Nah, coba ceritakan kira-kira kegiatannya seperti apa Mbak Rina? Oh, makasih. Jadi UKM Fiesta itu adalah satu kegiatan yang khusus buat UKM yang ada di Jakarta, dan pemiliknya adalah lulusan SMA se-Jakarta. Jadi siapa aja yang lulusan SMA di Jakarta bisa ikut. Nah, kegiatannya sendiri tuh pada dasarnya ada pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh para UKM tersebut. Kemudian dari pelatihan tersebut kita juga akan memilih UKM terbaik dalam pelatihan tersebut untuk ikut dalam kegiatan bazar kita. Nyambung. Jadi setelah pelatihan bazar. Tapi bazarnya itu di bulan Februari. Kayak gitu. Nah, ya, masih nyambung dong. Iya, nanti setelah selesai bazar tersebut baru kemudian akan ada lagi workshop untuk. Jadi kalau pelatihan yang di depan itu kan kita cuma 2 hari aja. Jadi kayak pelatihan yang lebih sifatnya dasar ya. Kemudian setelah bazar itu ada pelatihan yang sifatnya lebih mendalam. Nah, itu bisa juga diikuti oleh para UKM kayak gitu. Oke. Nah, kenapa Anda memutuskan untuk melaksanakan kegiatan UKM Fiesta ini? Kenapa? Jadi kan kalau kita lihat kan emang UKM nih makin banyak ya, ada di dimanapun lah ya. Tapi banyak orang-orang yang masuk sebagai UKM tanpa dasar-dasarnya. Jadi nggak apa ya istilahnya ya. Mereka nggak punya ilmunya. Pokoknya mikirnya akan ada sales yang masuk, cari duit aja kayak gitu. Ilmu apa tuh maksud Anda? Ilmunya macam-macam. Jadi kalau misalnya kita yang nanti kita ajarkan juga di pelatihan itu mulai dari kayak manajemen, bagaimana mengurusnya, marketingnya, bagaimana, operasionalnya seperti apa, dan yang juga nggak kalah keuangan dan juga legalitas. Gitu. Jadi banyak kan yang pokoknya bikin aja dulu, mulai aja dulu. Walaupun itu juga bagus ya, mulai ya. Kan, tapi begitu kita mulai kita juga harus mikir legalitasnya gimana, karena kalau kita maunya nanti besar. Kita masih menunggu ketua panitia nih, pendengar, namanya Mbak Lala, nanti mudah-mudahan segera bisa tersambung ya. Tapi Anda memilih kegiatan yang sebenarnya pas begitu ya, karena kebutuhannya juga ada ya, banyak UKM berkembang tapi mereka belum punya katakanlah pengetahuan dan skill untuk memanage dengan baik gitu ya. Nah, itu yang akan Anda lakukan. Kemudian yang berikutnya, kenapa harus UKM yang dikelola oleh lulusan SMA? Kan banyak juga yang enggak istilahnya belum ini ya.
banyak Ya, dari mana-mana, bukan alumni. dari Heeh. ya sih, itu lebih ke arah kan kita pengennya tuh fokus nih ya, kita kan ikatan alumni SMA 70. Nah, jadi kita berpikirnya tuh dari ikatan alumni SMA, tapi jangan SMA 70 aja dong, Oh, semua dari SMA sana. yang Ya, ada oke. di Jakarta kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira berapa jumlah peserta yang Anda harapkan, dan apakah sudah mulai ada yang tertarik mendaftar gitu? Oke, jadi kita kan kegiatannya ini nggak cuma satu titik sekali aja di bulan Januari, tapi kita akan continue terus-menerus selama tahun 2025 tuh paling nggak ada 4 kali pelatihan. Dan tidak hanya di Jakarta? Hanya di Jakarta, Hanya di tapi Jakarta. kita akan beberapa kali. Nah, Beberapa kali. kenapa seperti itu? Karena untuk satu kali pelatihan slot kita tuh hanya maksimal 170 peserta yang bisa masuk. Dan sampai per hari ini aja tuh pendaftarnya tuh udah lebih dari 200. Jadi sekarang kita udah harus ini nih. Oh gitu. Berarti ada proses seleksi ada juga. Untuk ini ada proses seleksi administrasi. Kita melihat kelengkapan datanya kayak gitu-gitu. Apa yang paling penting? Kalau yang sekarang bagi ini, mereka yang tertarik untuk ikut nih. Kalau sekarang ini yang paling penting lebih ke kelengkapan administrasi, bahwa mereka memang alumni dari SMA yang ada di Jakarta kayak gitu. Ada juga alumni dari 70 yang ikut? Pastinya ada. Ada ya. Ada. Oke. Dalam pengamatan Anda selama ini, alumni dari 70 juga banyak terjun di UKM itu? Oh iya, kalau banyak ya? banyak sekali teman-teman alumni di 70 yang bergeraknya tuh di bidang UKM, baik UKM jasa maupun juga UKM kuliner. Kuliner sih yang paling banyak. Ya? Kuliner banyak. Yang produksi sarung tinju itu nggak ada ya? Itu masa lalu mungkin. Lebih relevan dengan 70. Kita break dulu. Kita dengerin musik ya. Oke, kita dengerin musik Mbak Arina sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain ya. Oke. Siaran suka-suka siaran di Radio Pensiunan segera kembali. Selamat bergabung di radiopensiunan.top. Jangan lupa komentar ya. Anda sedang menyimak siaran suka-suka siaran di Radio Pensiunan. Sahabat pensiunan, masih dengan Ray Wijaya dari Studio 1 Radio Pensiunan di Pamulang. Hari ini kita di siaran suka-suka sedang ada tamu dari Ikalumni 70. Nah, tadi di bagian pertama kita sudah bincang-bincang dengan Mbak Rina Tiarawati, alumni tahun 93 SMA 70 Bulungan. Nah, saat ini sudah bergabung Mbak Lala Isman, alumni 91. Selamat siang Mbak Lala. Halo, selamat siang. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk semua. Saya dengan Lala Undaliana Isman, angkatan 7091. Wah. Halo Mas. Alumni 91 ya. Ini Mbak Lala, kita beruntung sekali bisa ngobrol di siaran suka-suka Radio Pensiunan tentang kegiatan yang bagus sekali dari Ikalumni 70. Nah, tadi kita sudah buka dengan informasi bahwa ada UKM Fiesta Mbak Lala ya. Betul Mas. Nah, Mbak Lala Isman ini ketuanya ya, ketua panitianya ya. Alhamdulillah dipercaya sama lintas angkatan untuk bergerak di event ini ya. Dan sama-sama sih kita teamwork lah dari mulai angkatan 84, 85, 90-an sampai 2006 juga ada. Luar biasa. Membayangkan ada di ikatan alumni SMA yang guyup saja sudah luar biasa, apalagi bikin kegiatan yang sehebat UKM Fiesta nih, luar biasa Mbak. Nah, kita ingin tahu nih lebih jauh gitu. Tadi saya dapat informasi dari Mbak Rina ada pelatihan untuk UKM. Nah, yang disasar adalah UKM yang dikelola oleh alumni SMA se-Jakarta. Ya. Nah, pelatihan apa saja tuh Mbak Lala? Jadi berawal sih kita memang melihat dari pelaku-pelaku UKM sekarang, apalagi setelah COVID ya, itu kan banyak orang yang dirumahkan terus punya hobi. Ini berdasarkan dari
research kita ya, banyak juga alumni-alumni yang sekarang ini di usia-usia pensiun, misalnya membuka usaha atau mau mengembangkan hobinya di bidang kuliner seperti itu. Nah, berangkat dari situ kita coba nih merangkul gitu ya untuk ikatan alumni SMA se-DKI Jakarta. Awalnya memang kita se-DKI Jakarta dulu nih gitu, SMA di SMA alumni di Jakarta Selatan, Timur, Barat, Pusat dan lain sebagainya. Dan itu berangkat dari situ kita mencoba untuk banyaknya pelaku UKM yang lahir atas hobi juga karena kondisi seperti itu ya. Jadi kita coba nih mereka mungkin butuh yang namanya pengembangan usaha. Apalagi melihat dari sekarang ini dari eranya pemerintahan baru untuk melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UKM dan pengembangan di ibu kota nanti ya, IKN. Jadi kita coba juga untuk ikut mensukseskan salah satu target dari 17 program prioritas Presiden dan Wakil Presiden pada Kabinet Merah Putih ini. Gitu. Nah, pelatihannya sendiri kita ada 5 materi gitu ya, dan di target pesertanya itu nggak cuma di kuliner, Mas. Jadi ada kuliner, kriya, terus fashion, juga ada jasa seperti itu. Itu semua mencakup lah seperti itu. Nah, jadi pelatihan-pelatihannya sendiri kita coba untuk misalnya di bidang keuangan. Oke, itu penting banget ya. Ya, kan selama ini nih pelaku usaha mungkin bingung ya dapat permodalan seperti apa kayak gitu ya, mulai dari yang usaha kecil kan mereka. Nah, itu nanti kita menggait narasumber itu sendiri kita merangkul dari praktisi-praktisi. Jadi bukan cuman akademisi tapi juga praktisi yang sudah berhasil lah, sudah istilahnya sudah. Apakah mereka umumnya adalah alumni Anda juga, alumni 70 juga? Oh, bukan. Enggak ya? Enggak harus ini ya. Umum, sifatnya umum. Enggak harus. Jadi ini ikatan alumni ini sebenarnya 70 ini sebenarnya IO-nya, Mas. Jadi kita yang sumber idenya dari kita ikatan alumni ini gitu. Ya, artinya Anda melibatkan banyak orang juga, banyak pihak, tidak harus alumni 70 kan itu ya. Betul. Jadi pelatihan ini pesertanya ya dari 5 ikatan alumni se-DKI, maksudnya 5 wilayah di DKI. 5 wilayah di DKI. Betul. Oke. Nah, kira-kira pada kegiatan yang pertama ini targetnya apa saja yang ingin Anda capai, dan apakah pelatihan 2 hari, tadi saya dapat informasi dari Mbak Rina 2 hari itu sudah cukup? Betul. Oke, dari pelatihan kan seperti tadi yang disampaikan ya, pelatihan itu tadi ada keuangan, terus juga ada gimana cara packaging mereka punya barang, produk gitu ya. Terus gimana, itu yang kedua, yang ketiga how to market, memarketkan marketingnya, penjualannya. Terus sekarang ini kan juga eranya digital ya, Mas. Nah, betul. Nah itu kita juga menghadirkan satu materi transformasi digitalnya seperti itu. Jadi itu penting banget diajarkan, ya. Betul, karena yang mungkin tadinya yang tradisional sekarang menjadi yang digital seperti itu, yang nantinya mencakup jangkauannya luas, jadinya jualan mereka laku dan sebagainya, gitu. Nah, lanjut Mbak. Ya, tujuannya sendiri goalsnya adalah mereka ini mendapat ilmu dan knowledge yang lebih luas lagi, dan nantinya dari pelatihan ini dari semua yang yang mendaftar gitu ya, pelatihan kita kan ada kurasi dalam artian harus memilih, mana yang memang betul, karena animonya nih luar biasa ya, pesertanya luar biasa. Kita baru tadi dapat informasi katanya udah 200 tuh. 200 lebih. Iya, 200 lebih Mas. Udah. Bagaimana cara Anda kemudian memilih ini, kan hampir 300 harus objektif juga. Hampir 300 katanya. Susah juga dong milihnya. Kenapa Mas? Susah untuk memilihnya. Ya, tapi pada saat pemilihan itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada kurasi ya. Kurasinya berdasarkan memang satu, misalnya mereka sudah, kalau untuk misalnya untuk kuliner ya, kita tidak target kita bukan yang reseller, tapi memang benar-benar produksi sendiri.
Seperti itu kuliner misalnya. Terus kalau misalkan sekarang kan banyak nih skincare ya Mas ya. Ya, nah itu mungkin yang sudah mempunyai istilahnya predikat inian halal misalnya seperti itu. Uji labnya udah bisa Iya, uji labnya juga, produknya juga halal gitu ya. Seperti itulah. Misalnya jasa juga, yang jasa ini sudah terdaftar untuk perusahaan logistik misalnya seperti itu. Jadi dalam kurasi itu Anda betul-betul sudah menerapkan katakanlah persyaratan ataupun kriteria yang cukup objektif dan bisa diterima lah ya. Betul. Tapi juga misalnya yang tidak lolos kurasi itu tetap kita akan ada satu wadah lagi gitu ya. Misalnya untuk mereka nanti bisa masuk di marketplace kita. Itu tujuannya nanti ke depan. Kita akan ada marketplace di mana mereka bisa jualan. Oh, oke. Seperti itu yang tidak lolos kurasi. Jadi sebenarnya di kesempatan ini kurasi ataupun pemilihan dilakukan karena memang keterbatasan tempat juga ya. Betul Mas, keterbatasan tempat karena kan memang karena kita berangkat dari alumni 70, jadi kita mengadakannya di SMA kita 70 ya. 70 gitu. Oke. Baik, Mbak Lala, kita akan lanjutkan setelah ini. Masih ada Mbak Rina juga di studio dan ada kawan-kawan yang barusan bergabung. Tetapi kita dengarkan dulu lagu, kita istirahat sejenak, nanti kita sambung lagi ya. Siap, terima kasih banyak. Baik. Siaran suka-suka siaran di Radio Pensiunan segera kembali. Selamat bergabung di Radio Pensiunan.top. Jangan lupa komentar ya. Ikatan Alumni IKALUMNI SMA 70 Bulungan Jakarta memanggil buat sahabat pensiunan dan para alumni yang berminat memulai usaha atau mengikuti pelatihan usaha. Ikuti UKM Fiesta 2025 gratis. Catat kegiatannya 18 hingga 19 Januari 2025 di SMA 70 mulai jam 8 pagi sampai 5 sore. Link pendaftaran klik ukmfiesta.com. Untuk tahu kegiatan UKM Fiesta lebih detail, ikuti talk show-nya di program Siaran Suka-Suka Kamis 19 Desember 2024 mulai jam 1 sampai jam 2 siang. Live dari Studio 1 Radio Pensiunan Pamulang. Interaksi di nomor 0812 345 99214. UKM Fiesta 2025 didukung sepenuhnya oleh Radio Pensiunan, pabriknya kebahagiaan. Anda masih bersama kami bersatu di udara di Radio Pensiunan.top. Anda sedang menyimak siaran suka-suka siaran di Radio Pensiunan. Sahabat pensiunan, masih dari Studio 1 Radio Pensiunan di Pamulang dengan Ray Wijaya, siaran suka-suka siaran. Kali ini kita masih bersama kawan-kawan kita dari alumni IKALUMNI 70 SMA 70 Bulungan. Tadi menarik sekali Mbak Lala yang masih di perjalanan menuju studio tapi sudah banyak membagi informasi tentang kegiatan mereka UKM Fiesta di Januari nanti, Januari 2025 maksud saya. Tapi di bagian ini sudah bergabung lagi nih. Ada 2 alumni. Tapi mudah-mudahan ini kayaknya 85 84 nih yang lebih berpengalaman lagi nih. Nah, Mbak Aning. Ya, saya alumni 85, selamat datang, Mbak. Terima kasih. Ya, makasih sudah bergabung. Kemudian ada Mas Ucup dari alumni 84. Ya, selamat siang. Beliau berdua juga panitia di UKM Fiesta dan mengurusi lebih banyak kehumasan dan sponsorship. Betul, gitu ya. betul. Nah, mungkin Mbak Aning dulu nih. Ya. Nah, apa yang sudah untuk mendukung kegiatan ini supaya peserta lebih yakin lagi bahwa ini kegiatan yang besar yang akan bisa menjamin bahwa mereka akan menjalani kegiatan dengan baik dan mendapatkan pengetahuan yang banyak seperti yang diharapkan panitia yang disampaikan Mbak Lala tadi. Kira-kira dukungan seperti apa yang sudah Anda dapatkan untuk kegiatan ini? Sebelumnya saya mau menyapa teman-teman saya yang mendengarkan ini dari teman-teman dari
7085 Sri Kandi, kemudian teman-teman dari alumni 7085 dan alumni seluruh alumni IKAlumni di Jakarta maupun di 70 sendiri, dan teman-teman UKM yang sudah bergabung dengan kita. Nah, tentunya kalau untuk mengadakan sebuah acara besar ini kan kita harus punya support dari teman-teman semua, baik daripada angkatan kita maupun di angkatan lain, lintas angkatan, termasuk dengan lintas SMA. Itu semua kita saling saling berbagi untuk memberikan informasi. Termasuk kita juga meminta untuk beberapa sumber-sumber lain di luar ini, seperti untuk sponsorship dari berbagai perusahaan maupun bank-bank, dan itu sudah kita lakukan, dan insya Allah nih sudah ada beberapa bank dan beberapa perusahaan sudah ada komitmen dan termasuk beberapa yang perusahaan yang seperti kayak untuk produk kemasan itu sudah mau bergabung dengan kita. Gitu aja. Artinya peserta nggak usah ragu, nggak usah khawatir, ini pasti terselenggara dengan baik. Alhamdulillah gitu. Oke. Nah, kira-kira masih dari dukungan itu, kenapa menurut Mbak Aning mereka mau mendukung kegiatan Anda ini? Kalau saya sih membayangkan ini kegiatan yang positif dan sangat diharapkan banyak orang, terutama mereka yang terlibat di UKM ya. Nah, kalau sponsorship itu dalam dialog Anda dengan mereka, apa respon mereka? Karena dan kenapa kita mereka mendukung UKM sendiri. UKM sendiri itu kan saat ini pemerintah sedang memberi penggalakan mengenai UKM sendiri, tentang program Asta Cita itu. Kemudian ada program 100 hari dari pemerintah untuk pemerintahan yang baru ya. Ya betul. Dan itu tentunya pihak-pihak perusahaan atau bank-bank itu juga mempunyai trigger untuk bisa mengembangkan dia punya program-program dari masing-masing perusahaan atau bank-bank itu tersendiri, sehingga mereka akan punya wacana bahwa nantinya kita akan ada kolaborasi bisnis secara secara bagus atau secara kedepannya secara berkesinambungan gitu kan. Gitu. Karena kan nggak mungkin ya perusahaan-perusahaan besar itu tidak mempelajari dulu. Betul. Ya, analisis mereka pasti lihat ini kegiatan apa nih, perlu didukung apa enggak gitu. Betul. Pasti mereka nilai itu kan. Betul. Oke, Anda lihat memang mereka support karena sekali. alasan itu ya. Dan mereka berharap bisa dukung kegiatan UKM seterusnya juga ya gitu ya. Karena mereka masing-masing punya program masing-masing. Seperti bank punya program masih digitalnya, atau mungkin program untuk UKM-nya sendiri, atau pembinaannya, atau perusahaan seperti misalnya kayak katakanlah perusahaan BUMN itu juga pasti ada UKM. Dan Anda harapkan itu berkelanjutan itu ya, ada dukungan itu. Karena ini akan berkala gitu, nggak cuma one shot kegiatan ya? gitu kan. Oke. Jadi Anda sudah dengarkan pendengar maupun terutama calon peserta UKM Fiesta maupun yang mungkin yang belum berkesempatan kali ini di kali lain, kita sudah dengarkan bahwa ini peluangnya besar sekali untuk mendapatkan dukungan ke depan, karena kegiatan UKM sedang mendapatkan dukungan yang luar biasa terutama dari pemerintahan yang baru ya. Betul. Oke. Nah, kalau untuk promosinya sendiri, Mas Ucup, kemana yang sudah Anda lakukan dan ke depan? Kalau soal peserta kan sudah membludak nih. Tapi untuk keberlanjutan kegiatan ke depan misalnya, itu apa yang bisa atau sedang Anda lakukan supaya kegiatan seperti ini tetap bertahan seperti yang dikatakan Mbak Aning tadi? Terima kasih. Tadi apa yang dikatakan oleh rekan-rekan kita, rekan saya, Saudari Aning. Jadi memang promosi ke depan kita itu adalah kita mengadakan UKM Fiesta ini dapat mencetak UKM baru yang berpotensi, baik dari segi produksi mereka, terus dari segi branding mereka. Nah, itu kita olah. Insya Allah kita ke depan akan pembiayaan juga. Seperti itu. Jadi mereka itu dalam mengikuti program-program kita sekaligus mencetak mereka supaya mereka itu kan kalau kemarin kan UKM itu ada yang satu hanya sambilan. Mereka punya masalah keterpaksaan. Ya, jadi inti dari masalah UKM yang di Indonesia itu yaitu seperti itu. Mereka umumnya gitu. Nah, kita mau ingin mencetak UKM yang lebih membantu mereka potensial, lebih bagus karena itu mereka UKM itu yang kemarin pemerintah dari yang sebelumnya mengatakan bahwa potensi terbesar itu sebetulnya UKM ya. Karena mereka sangat banyak gitu loh. Seperti itu gitu. Ya, jadi lengkap sekali. Pertama tadi soal bagaimana menambah pengetahuan ya kan.
keterampilan manajemen dan lain sebagainya, Ya. termasuk digital. Kemudian tadi Mbak Aning menyampaikan harapan ada dukungan berkelanjutan, bahkan dalam permodalan. Betul. Nah tadi Mas Ucup bilang harapannya juga berkembang dalam hal membantu untuk promosi juga ke depan ya. Gitu. Oke. Nah rencananya ke depan ini Mbak Lala masih ada. Mbak Lala bisa menyimak ya. Nah kira-kira ke depan nih kegiatan ini, karena kan yang saya dengarkan tadi penjelasan dari kawan-kawan ini akan berkelanjutan dan bahkan akan mendampingi UKM, mudah-mudahan seterusnya mendapatkan dukungan dari banyak pihak di berbagai hal ya. Nah apa yang Anda pikirkan dan Anda rencanakan untuk keberlanjutan kegiatan ini dan kemanfaatannya untuk mereka para UKM itu? Oke, jadi lanjut dari pelatihan tadi, kita akan mengkurasi mana yang memang bukan tidak layak ya, yang tidak terpilih, tapi karena keterbatasan tempat yang seperti saya bilang, karena ini kan memang kegiatan perdana ya, gitu. Kita ingin melihat potensi dan juga melihat respon dari UKM di masyarakat, gitu ya. Karena setelah kita kurasi itu nanti kita akan ada yang namanya bazar atau pameran. Jadi mereka berkesempatan untuk memamerkan produk-produk mereka ataupun jasa mereka di satu event kemudian setelah pelatihan. Jadi kita akan ada 2 event, di mana pelatihan itu di Sabtu Minggu, event kedua itu di bulan Februari. Nanti untuk tanggalnya saya belum spill di sini ya. Biar surprise. Tapi kalau pelatihannya kan sudah pasti 18 Sudah pasti. Artinya sebulan kurang lebih dari itu akan ada event kedua ya. Iya. Betul. Dan satu lagi nih, ini semua kita berikan gratis. Free. Jadi tidak ada pungutan biaya sama sekali. Pungutan baik itu apapun di pelatihan, tidak baik itu di pelatihan maupun di bazar pamerannya. Ya, seperti itu. Pantesan membludak ya. Ada tambahan lagi. Nanti kalau silakan. jadi untuk teman-teman yang misalnya katakan kurasi di event pertama ini misalnya tidak masuk pada event pertama ini, nggak usah takut bahwa nanti ke depannya untuk event kedua, gelombang kedua itu mereka punya kesempatan untuk mendapatkan hal yang sama seperti yang sekarang sudah dilakukan. Itu aja. Jadi jangan pernah takut akan kegelapan, itu istilahnya gitu. Ada kesempatan lagi Masih ya. ada kesempatan karena mungkin mereka memperbaiki misalnya ada kekurangannya seperti apa. Nah, di situ kesempatan mereka untuk memperbaiki. Oke. Gitu. Artinya tim Anda memberikan masukan juga supaya mereka lebih bagus sehingga peluangnya lebih besar gitu ya. Oke, bagus itu saya pikir. Nah, soal ini akan fokus karena gini, mendengarkan tadi dukungan pada pelaksanaan ini kan luar biasa ya. Apalagi saya yakin alumni pun bukan orang sembarangan juga, banyak di SMA 70 ini gitu. Nah, jadi mestinya kan bisa dikembangkan ke daerah lain ya. Iya, betul. Ada pikiran itu? Ada pikiran itu. Gitu. Ada, memang ada. Siapa yang mau cerita nih? Kira-kira apa yang sedang Anda siapkan untuk Mbak Aning misalnya? Kita memang punya planning bahwa sebenarnya ini adalah nanti planning kita adalah nanti untuk di awal kita masih sejabodetabek ini kan, artinya Jakarta ini. Kemudian nanti setelah itu kalau ini sudah berkembang katakanlah setahun atau 2 tahun, itu kita akan berkembang menjadi di kota lain, kemudian provinsi lain. Artinya untuk memberi kesempatan buat teman-teman alumni di SMA di luar Jakarta gitu, atau di luar provinsi, di luar kota, itu semua akan mendapatkan kesempatan yang sama. Sehingga nantinya harapan kita sih itu setiap UMKM atau UKM di setiap SMA itu mempunyai kebanggaan tersendiri. Sehingga mereka mungkin akan saling melombakan atau berlomba-lomba untuk mencapai hasil yang lebih bagus. Yang ini majunya di bidang apa, sehingga nanti itu tentunya membantu pemerintah juga dalam bidang UKM. Itu aja sih. Oke, kita akan lanjutkan setelah ini. Kita istirahat sebentar. Sekali lagi kita dengarkan lagu. Setelah itu kita lanjutkan obrolan kita ya. Siaran suka-suka siaran di Radio Pensiunan segera kembali. Anda sedang menyimak siaran suka-suka siaran di Radio Pensiunan. Sahabat pensiunan, masih dengan Ray Wijaya dari Studio 1 Radio Pensiunan di Pamulang. Siaran suka-suka siaran. Kita
Masih bersama rekan-rekan dari Ikalumni 70 SMA 70 Bulungan. Tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali cerita tentang kegiatan yang hebat dari mereka, UKM Fiesta 18 dan 19 Januari 2025, sebentar lagi. Betul. Kegiatan yang luar biasa, mereka akan mengumpulkan 170 peserta kurang lebih UKM yang dikelola oleh alumni SMA se-Jakarta. Nah, itu akan diberikan pelatihan, banyak sekali pelatihan yang akan mereka lakukan. Nanti kita coba dalami lagi contoh-contoh pelatihannya. Tapi dukungan luar biasa dari banyak pihak karena memang pengembangan UKM dalam rangka peningkatan juga ekonomi masyarakat di program pemerintahan yang baru juga menjadi agenda penting ya. Nah, saya kira ini benar-benar bagus karena bisa menggunakan kesempatan ini untuk ikut berpartisipasi membantu kegiatan pemerintah juga. Nah, mereka akan laksanakan ini bukan hanya di kali ini saja, akan ada beberapa kegiatan lanjutan. Kita lanjutkan obrolan kita di seberang sana, masih tersambung dengan Mbak Lala Isman. Beliau adalah ketuanya alumni 9170. Nah, di studio ada 3 orang yang menemani saya. Ada Mbak Rina di divisi pelatihan daripada kepanitiaan, kemudian ada Mbak Aning dan Mas Ucup. Oke, kita lanjutkan. Terserah siapa yang mau menjawab. Kira-kira menurut Anda kegiatan-kegiatan seperti ini itu kenapa sangat diminati? Selain karena tadi itu ya, karena di informasi terakhir tadi kan memang tidak membutuhkan biaya gitu ya. Betul. Tapi saya rasa bukan hanya itu ya, karena memang ada kebutuhan yang luar biasa. UKM-nya berkembang karena kepepet macam-macam orang berusaha, tetapi mereka butuh pengetahuan, keterampilan tambahan gitu. Nah, menurut Anda apa ya, kawan-kawan ini apakah memang melihat ada hal seperti itu sehingga mau melakukan kegiatan dengan UKM ini atau apa? Coba ceritakan. Mbak Lala. Ya, mungkin dari saya. Silakan Mbak Lala. Sebenarnya sih yang saya lihat ya, ini cukup menarik ya gitu. Karena mereka ini berangkat dari hobi awalnya ya. Terus tadi ya kepepet gitu ya. Terus dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak orang yang baru menjadi misalnya sebutlah satu media sosial yang sekarang lagi viral gitu ya dengan inisial T gitu ya. Nah, baru di situ aja istilahnya berjualan gitu ya, udah booming jualan mereka gitu kan. Nah, ini banyak FOMO yang istilahnya pengen juga seperti itu tapi nggak tahu caranya, misalnya seperti itu. Atau pengen juga mengembangkan misalnya dari hobi, misalnya bikin sesuatu masakan gitu, terus ternyata enak, taste-nya diterima di lidah masyarakat Indonesia. Dan kemudian untuk mengembangkan usahanya mereka tidak punya modal, dan seperti hal-hal seperti itulah yang kita bantu istilahnya dengan acara-acara seperti ini. Apalagi acara yang kita lakukan ini sebenarnya udah banyak juga orang yang melakukan event-event UKM, UMKM, baik itu dari instansi maupun ini. Tapi yang bikin beda kita tuh adalah kita merangkul ikatan alumni SMA se-DKI. Kenapa SMA? Karena kita melihat, dan mungkin kita semua ngerasain lah ya, pada zaman SMA itu adalah masa-masa di mana kita mencari jati diri. Seperti nggak jauh-jauh lah. Sekarang ini aja kepanitiaan yang kita bentuk itu adalah lintas angkatan. Dari Ikatan Alumni 70 itu lintas angkatan. Baik dari yang angkatan 82 sampai dengan 2017 yang seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi benar-benar tuh ikatan pada saat kita duduk di bangku SMA itu menurut saya itu benar-benar yang luar biasa gitu ya. Sampai ada lagunya dulu dari almarhum Krisya kan, mengenai SMA, anak sekolah. Seperti itu gitu. Jadi ya itulah bedanya kita adalah kita merangkul UKM ini adalah dari ikatan yang dikelola alumni oleh anak-anak SMA ya, alumni SMA ya. Baik, itu menarik ya. Jadi, ikatan alumninya, ikatan alumninya. Baik, jadi itu. Saya bilang tadi memang membayangkan kegiatan alumni SMA saja itu sudah menarik, apalagi kemudian bisa melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain seperti ini ya. Dan ini kegiatan besar gitu ya. Nah, Anda sudah nyampaikan tadi Mbak Lala, bagus sekali apa ya yang membedakan daripada
kegiatan yang sebenarnya juga banyak orang sudah terjun untuk membantu UKM kan. Nah, saya lihat ada satu hal yang seringkali kalau saya ketemu sama orang-orang UKM ini juga, mereka itu memang betul mereka bilang selain manajemen keuangan marketing bagaimana mereka bisa mengembangkan. Kadang-kadang pertama kali dibangun habis itu mereka nggak sustain karena marketingnya itu ya. Nah, Anda lihatnya gimana tuh? Lihatnya karena dari ini. Pertama kita nggak boleh kalah dengan adik-adik kita yang di bawah kita atau yang anak-anak kita sekarang. Era digital itu paling penting gitu kan. Kemudian memang marketing, jadi jangan sampai cuma kayak anget-anget tai ayam ya misalnya gitu kan. Artinya kita tahu gimana punya produknya, tapi nggak tahu nanti kita ke depannya seperti apa. Apakah ada kesalahan di mana nih? Kita udah punya kemasan bagus ternyata apa, tapi untuk perkembangannya nggak ada. Artinya ada hal yang memang kita harus cari nih sini. Masalahnya di mana? Nah, itu akan ada kita sampaikan pada program-program yang sudah disiapkan oleh Rina ya. Rina sudah menyiapkan untuk program-program seperti itu, dan kita punya pembicara yang memang dia pakarnya di bidang itu gitu kan. Sehingga teman-teman tahu nih bagaimana cara dia mengembangkan usahanya, jangan cuma depannya aja kemudian belakangnya zong gitu kan. Jangan seperti itu gitu. Kalau menurut pendapat saya nih ya, jadi gini, menarik nih yang Mbak Aning sampaikan juga Mbak Lala tadi. Kegiatan-kegiatan seperti ini dan organisasi seperti Alumni 70 ini itu bisa menjadi penghubung memang antar generasi. Betul. Ya, supaya bisa berkolaborasi karena perkembangan teknologi yang niscaya itu memang nggak bisa dimanfaatkan kalau nggak ada yang menghubungkan. Nah, ikatan alumni seperti ini dan kegiatan UKM Fiesta ini bisa menjadi penghubung tuh supaya lebih bermanfaat menurut saya. Karena sekarang kan isu yang penting kan bagaimana semua bisa berkolaborasi memanfaatkan perkembangan teknologi yang digital yang Anda bilang tadi itu ya. Nah, apa pendapat Anda soal itu? Saya contoh nggak usah jauh-jauh. Waktu zaman pandemi semuanya mati kan, nggak bisa kemana-mana. Semua di rumah. Kita nggak bisa kemana. Saya kemudian mencari sesuatu, ada kuliner. Saya memasak, tapi habis itu what next? Saya mencari sesuatu, akhirnya saya ikut webinar. Itu contohnya. Saya belajar untuk digital, sehingga saya bisa mengajar untuk video editing juga, ya? Gitu. Sampai saya mendapat sertifikasi langsung dari Korea. Gitu. Itu untuk digital marketing. Untuk video editing. Oh, oke. Jadi itu bisa menyeluruh gitu. Nah, saya rasa buat teman-teman yang lain itu pasti akan menjadi hal yang sama. Punya pemikiran sama. Mungkin Ucup bisa nambahin seperti apa? Gitu, coba Ucup. Ya, oke. Tadi bagaimana perkembangan teknologi ini kita manfaatkan begitu, sementara kegiatan-kegiatan alumni dan kegiatan seperti UKM Fiesta ini bisa menjadi jembatan gitu, penghubung supaya ada kolaborasi antar generasi. Kalau anak-anak muda tadi Mbak Aning bilang kan, ya mereka lebih mudah karena ini kan memang era mereka gitu ya, sesuatu yang ada di kehidupan mereka. Tapi kalau untuk para senior yang juga terjun di UKM, terjun di bisnis, kan pasti ngerti juga apa tuh digital marketing, harus. Jadi kayak Mbak Aning belajar juga tuh bagaimana ngedit gitu misalnya. Benar. Nah, gimana menurut maksudnya, apakah Ikalumni 70 juga sudah melakukan itu atau apa yang dilaksanakan oleh kawan-kawan di Ikalumni untuk menjadi penyambung gitu antar generasi? Karena menarik sekali. Ini dari 84, 85 kemudian 90-an nyambung semua gitu. Apa yang dilakukan coba? Jadi memang berawal dari kita Ikalumni ini. Kenapa kita harus mengolah ini beberapa teman-teman yang dari alumni. Nah, kita memperdayakan. Nah, makanya kita circle pertama itu adalah SMA se-Jabodetabek. Komunitas. Itu. Nah, nanti kita berikan ke mereka latihan sampai yang saya bilang tadi itu kemasan dan semuanya itu. Nanti akhirnya mereka pun tahu langkah-langkah apa yang mereka harus lakukan ke depan gitu. Oke, ini waktu terbatas. Saya belum dengar gitu. Tadi saya sudah tanya tapi kita ulang lagi. Pelatihnya
narasumbernya siapa saja yang itu Mbak Rina yang terlibat, coba sebut yang Anda sebut dengan orang-orang kompeten yang akan menjadi pelatih itu siapa misalnya? Beberapa pelatih memang kita masih hubungin sekarang, tapi yang jelas yang kita kejar adalah orang-orang yang memang dia relevan dengan dunia UKM. Artinya gini, ketika kita ngomong narasumber itu kan banyak banget ya, ada yang dari sifatnya memang dia punya teorinya, punya ilmunya segala macam, tapi yang kita kejar adalah orang-orang yang memang dia sudah turun pelaku UKM dan dia sudah naik kelas. Tujuannya kenapa? Supaya yang pertama relevan. Jadi si teman-teman kita yang jadi peserta ini dia nggak ngerasa kayak aduh nih ngomong nggak nyambung deh sama kehidupan gue sebagai UKM. Ya, harus meyakinkan lah ya. Harus meyakinkan. Nggak cuma sekedar meyakinkan, tapi dia memang udah pernah jalanin. Punya pengalaman ya. Itu yang penting. Kalau dari peserta ini dari 170 yang sudah atau malah 300 yang terdaftar. Ya. Umumnya usianya berapa tuh? Range? Wah, beragam. Banyak yang senior. Ada yang senior, ada yang di bawah. Anak muda juga banyak. Ada. Yang muda-muda juga banyak. Nah, Banyak. itu Anda jadi penghubung tuh ya. Betul. Jadi penghubung generasi. Bahkan ada yang punya es krim, bikin es krim gitu tuh. Dia produksi es krim sendiri itu. Anak-anak muda banyak juga ya. Ya, sekali lagi itu Anda harus menjadi penghubung antar generasi, antar perkembangan teknologi supaya bisa saling memanfaatkan. Betul. Beberapa menit di akhir saya pengen tahu nih kegiatan IKAlumni 70 juga. Nah, selama ini di luar kegiatan yang sedang disiapkan ini dan yang akan dilaksanakan, biasanya kegiatan apa yang dilakukan supaya antar angkatan, antar generasi ini bisa SMA 70 Bulungan ini bisa terus terhubung? Apa yang dilaksanakan? Kita ada beberapa media sosial gitu kan. Semacam ada IG-nya, kemudian ada Facebook-nya, terdata jumlah alumni yang masih ada. Insya Allah ada beberapa WAG dan kita punya komunitas, bahkan di IKAlumni sendiri itu kita punya satu bagian yang memang mengurus untuk berbagai komunitas daripada IKAlumni. Jadi masing-masing misal ada komunitas mancing, kemudian ada komunitas untuk untuk motor touring, kemudian komunitas untuk itu di bawah ini juga terafiliasi dengan gitu. kegiatan IKAlumni ya. Ya, betul. Okay. Dan banyak pengurusnya aktif. Kita semua aktif. Kita memang kebetulan kalau saya sendiri di bagian kepala ada sebagai kepala bagian divisi humas dan kerjasama. Kemudian Ucil sebagai kepala bironya gitu dan yang lainnya. Ketuanya siapa sekarang? Ketuanya kita punya 3 presidium. Presidium. 3 presidium. Okay, jadi yang ada yang dari angkatan 85 namanya Louis Widodo, yang kedua adalah dari angkatan 93 Raditya. Terus kemudian ada Diandra Budiman, kemudian tahun berapa? Tahun 93, kemudian yang 92 adalah Wahyu Agung Permana, itu ada tahun 92. Itu semuanya adalah 3 presidium yang memang kita masing-masing dari tahun 2023 sampai 2026. Kemudian masing-masing setiap tahun itu ada punya program masing-masing dan di tahun 2023 sampai 2024 adalah tahun kemarin adalah yang memegang untuk sebagai PIC-nya gitu adalah eranya Louis. Kemudian untuk yang tahun berikutnya 2024 sampai 2025 adalah Raditya Endra Budiman. Kemudian yang 2025 sampai 2026 adalah Wahyu Agung Permana. Alumni SMA itu kan berarti tahun ini pun sudah ada alumni lagi kan? Maksudnya Betul, artinya anak-anak Gen Z pun sudah ada. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana Anda menjadikan sekali lagi organisasi itu menjadi organisasi yang menghubungkan antar generasi? Isu penting nih kan? Ya, karena memang ada divisi lintas angkatan. Itulah yang nanti akan menggabungkan. Anak-anak muda ada di kepengurusan itu. Ada 2016 ada, 2018 juga ada gitu. Artinya mereka sudah terlibat. Sudah terlibat. Nah, kedepannya insya Allah nanti kita pengen adik-adik kelas kita yang malah maju ke depannya. Bukan kita lagi yang angkatan 80-an. Saya juga nggak mau, harusnya saya sendiri juga saya juga bingung kok tiba-tiba saya masuk ke situ. Ya udahlah, nggak apa-apa karena udah langsung berenang di situ. Kita masih 1 menit terakhir, Mbak Lala masih monitor ya? Ya. Apa yang ingin Anda sampaikan, katakanlah sebagai closing statement dan mungkin bisa menggugah supaya orang lain juga melakukan hal-hal besar dan positif seperti yang Anda lakukan di IKAlumni 70. Silakan Mbak Lala. Cukup ini sih ya, cukup singkat gitu karena juga waktunya juga sudah kita sudah terima kasih banget nih dikasih kesempatan. Mungkin untuk anak-anak muda baik itu angkatan yang 2000 maksudnya angkatan Gen sekarang dan juga untuk semua pelaku-pelaku UKM, hayu kita ajak gabung nih di acara kita yang mana kalau misalnya memang mau sama-sama mengembangkan usahanya,
joinlah ke acara kita ini tanpa biaya, dan juga kita akan ada goal pelatihannya, ada goals dari pelatihan ini yang nantinya kita akan merangkul, insya Allah juga dari kementerian gitu ya. Nah juga nanti ujungnya adalah kita akan menempatkan semua pelaku usaha ini di dalam satu marketplace. Mereka bisa jualan di situ. Ya, kalaupun kali ini belum dapat giliran ikut pelatihan, masih ada kesempatan kali lain ya. Iya, betul. Betul. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Lala. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, cuma cukup. Kita tunggu aja nih. Baik. Pendaftaran masih ada di ukmfiesta.com ya, boleh daftar di situ. Baik. Terima kasih Mbak Lala, hati-hati, kita tunggu di studio. Terima kasih karena sudah berbincang-bincang, sahabat pensiunan, kita sudah dengarkan lengkap sekali. Mudah-mudahan informasi di awal kurang lebih 1 jam ini sudah melengkapi informasi Anda di siaran suka-suka tentang kegiatan UKM Fiesta dari IKAlumni 70 SMA 70 Bulungan. Luar biasa sekali. Kita akan tunggu bagaimana pelaksanaannya di Januari, 18-19 Januari, dan kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Radio Pensiunan akan mengikuti perkembangannya dan Anda mudah-mudahan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih Mbak Aning, Mas Ucup, Mbak Lala yang masih ada di seberang sana, Mbak Rina sudah hadir di studio kami. Mudah-mudahan sukses acara Anda, dan kita akhiri bincang-bincang kita di siaran suka-suka ini. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyimak siaran Suka-Suka. Suka-Suka siaran hanya ada di Radio Pensiunan. Sampai jumpa.